Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, para ummahat, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita terus panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu luang. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan taufik, inayah dan hidayah oleh Allah untuk kembali kita belajar bersama di majlis ilmu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mudah-mudahan terus istiqomah dalam menempuh dan mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu, para ummahat, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih doa dan fikir. Dan kita masih pada pembahasan terkait dengan zikir la ilaha illallah, yaitu yang berkaitan dengan kalimatut tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Agar kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan kelak akan bermanfaat bagi kita, baik ketika kita menghadapi yang namanya sakaratul maut, ataupun bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Kita sudah sebutkan ada 7 syarat yang harus dipenuhi ketika kita mengucapkan dan mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Ya, sedikit kita memurojaah, mengulang apa yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah al-ilmu bima'naha. Kita harus mengetahui, harus punya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Nah, hari ini kita akan bahas apa sebetulnya makna yang benar dalam memahami makna la ilaha illallah, di mana setiap kita harus meyakini bahwa kita harus menafikan, menghilangkan seluruh sesembahan dan menetapkan hanya Allah lah yang pantas untuk disembah. Itu yang dimaksud dengan syarat yang pertama, harus punya ilmu. Yang kedua, keyakinan. Setiap kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan
yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Yang ketiga, ikhlas. Setiap kita harus mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadah kita, seluruh ketaatan kita, seluruh amal soleh kita hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah, dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Ya. Kemudian yang keempat, jujur, as-sidqu. Seseorang akan bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya ketika jujur di dalam hatinya, bahwa dia mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan diamalkan oleh seluruh anggota tubuhnya. Jangan seperti orang munafik yang dia menampakkan keislaman, dia ibadah kepada Allah, tapi hatinya menolak akan keberadaan Allah, menolak untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah. Harus dimaringi dengan rasa cinta. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, tunduk, al-inqiyad. Tunduk dengan seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah syariatkan kepada kita, apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka kita wajib untuk tunduk dan patuh. Kemudian yang ketujuh, al-qabul, menerima. Menerima seluruh syariat Allah, menerima seluruh ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan. Ini apa? Syarat la ilaha illallah. Nah, sebagaimana ibu-ibu, syarat pertama la ilaha illallah adalah al-ilmu bimaknaha. Ilmu tentang makna la ilaha illallah. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa sih sebetulnya madlul wa makna kalimah at-tauhid la ilaha illallah? Apa sih pengertian, makna, definisi, arti daripada kalimat tauhid la ilaha illallah? Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, kenapa kita harus paham dan punya ilmu tentang la ilaha illallah? Karena kalau kita hanya sekedar mengucapin la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu konsekuensinya, tidak tahu akibatnya, maka tidak akan pernah bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Kalau ada di antara kita yang setiap hari baca la ilaha illallah 1000 kali, bayangkan berapa kali? 1000 kali. Tapi dia nggak tahu maknanya. Bahkan mungkin tiap hari baca la ilaha illallah, tapi masih datang ke dukun, masih datang ke paranormal, masih datang ke tempat-tempat yang dia anggap bisa memberikan manfaat, yang padahal manfaat itu hanya yang bisa memberikan adalah Allah. Pertanyaannya, 1000 kali sehari baca la ilaha illallah manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Ya, tidak bermanfaat. Dan yang seperti ini tidak akan menolong dirinya, baik ketika dia berada pada saat sakaratul maut ataupun ketika nanti di akhirat. Kalau orang hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa dibarengi dengan memahami maknanya, tanpa dibarengi dengan mengamalkan isi kandungannya, maka tidak bermanfaat. Jelas maksud daripada pembahasan hari ini? Nah, oleh karenanya ibu-ibu sekalian, penulis Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan, inna kalimat at-tauhid la ilaha illallah allati hiya khairu dzikri wa afdaluhu wa akmaluhu la takunu maqbulatan indallah bimujarradit talaffuz biha bil lisani faqat duna qiyamin minal abdi bihaqiqati madluliha wa tatbiki li asasi maqsudiha minan nafyi syirki wa itsbatil wahdaniyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Kata penulis hafizahullah, mari kita renungi. Kata beliau, kita semua paham bahwa kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah, adalah sebaik-baik zikir.
Zikir yang paling terbaik. Zikir yang paling utama. Zikir yang paling sempurna. Namun apa? La takunu maqbulatan indallah bimujarradit talaffuz biha bil lisani faqat. Tapi kalimat tauhid yang paling agung tadi, kalimat tauhid yang paling sempurna tadi, kalimat tauhid yang paling utama tadi tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau dia sekedar mengucapkan dengan lisan dia. Tanpa dibarengi dengan apa? Menegakkan hakikat daripada maknanya. Menerapkan maksud daripada kalimat tauhid, yaitu menafikan seluruh sesembahan dan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, setiap hari nggak pernah ketinggalan. Ya, pagi baca la ilaha illallah, siang baca la ilaha illallah, sore baca la ilaha illallah, tapi malamnya minta-minta kepada selain Allah. Manfaat atau tidak? Tidak manfaat, berarti dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Makanya ibu-ibu sekalian kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, sebagaimana pernah kita sampaikan, orang-orang musyrikin Quraisy dahulu, mereka tuh paling tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu maknanya. Padahal ma'asyiral muslimin, kalimat la ilaha illallah mudah atau tidak diucapkan? Mudah. Tapi kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tapi orang musyrikin dahulu nggak mau. Pengennya apa? Pengennya nyembah Allah, tapi nyembah juga sama berhala. Pengen mereka nyembah sama Allah, tapi mereka juga pengen nyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Pengen nyembah berhala, nyembah ke matahari, nyembah kepada bulan. Itu yang menjadikan orang-orang musyrikin akhirnya ketika Nabi katakan qul la ilaha illallah, padahal kalimat yang pendek, ringkas, mudah, tapi mereka nggak mau mengucapkannya karena mereka tahu konsekuensinya, makna la ilaha illallah. Sekarang banyak kita di antara kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi bertolak belakang perlakuannya, perbuatannya dengan la ilaha illallah. Betul atau tidak? Bukankah ibu-ibu sekalian, banyak di antara saudara-saudara muslim kita, setiap beres sholat baca la ilaha illallah. Tapi apa? Masih percaya dengan yang namanya dukun. Masih percaya dengan yang namanya paranormal. Masih percaya dengan benda-benda gaib yang dianggap itu bisa menolong dirinya. Supaya enggak kejadian datang bencana ke rumahnya, taruh jimat, taruh penangkal di depan rumah, diikat kain hitam dengan raja-raja bacaan-bacaan yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, supaya rumahnya terlindungi dari bencana, ditulis tulisan-tulisan yang katanya dapat menolak bencana, bala. Padahal yang dapat menolak dan menghadirkan bencana siapa? Allah. Bukankah masih banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang kalau beres sholat baca la ilaha illallah, zikirnya la ilaha illallah, sholawatannya la ilaha illallah. Tapi kalau mau ngadakan acara supaya acaranya sukses, nggak turun hujan, datang kepada siapa? Pawang hujan. Masih ada yang seperti ini? Banyak. Ya, tinggal di bawah pegunungan, khawatir terjadi yang namanya gunung meletus, maka mereka bawa sesajen ke atas, nemuin kuncennya, minta supaya gunung tersebut tidak meletus. Padahal yang menakdirkan terjadinya gunung meletus atau tidak siapa? Allah. Kalau Allah sudah takdirkan, sehebat apapun manusia untuk menahannya nggak akan mampu. Bukankah masih banyak di antara kita, karena takut terjadi sesuatu pada kampungnya, pada tempatnya, maka mereka datangi tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Bawa sesajen, dipersembahkan sesajen tersebut untuk menghuni tempat tersebut.
dengan sebuah anggapan, kalau kita nggak bawa sesajen ini, nanti penghuninya akan marah. Kalau nanti marah, kita kena bencana. Bukankah banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang masih mengakui terjadinya bencana diakibatkan karena penunggu lautnya sedang marah. Percaya dengan adanya Nyi Roro Kidul yang sedang bangkit kembali dan lain sebagainya. Sehingga mereka melarung yang namanya apa? Menyembelih bukan karena Allah. Padahal baca apa? La ilaha illallah. Berarti kan nggak tahu makna la ilaha illallah. Kalau mereka katakan, enggak Ustaz, ini kan cuma tradisi. Iya, kita tidak pernah menolak yang namanya tradisi. Tetapi ketika tradisi dan adat istiadat bertentangan dengan syariat, diikuti atau tidak? Tidak perlu diikuti. Apalagi kalau itu dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan, na'udzubillah. Yang ini merupakan dosa yang paling besar. Maka disinilah kita perlu belajar. Kita perlu banyak duduk di majelis ilmu supaya kita tidak keliru dengan pemahaman-pemahaman yang banyak saat ini tersebar di masyarakat, padahal naudzubillah tsumma naudzubillah itu dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya. Orang enggak dikasih anak keturunan, datang ke dukun, datang ke satu tempat yang dianggap bisa memberikan anak. Padahal yang bisa memberikan anak keturunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia menganggap ada orang-orang yang mampu memberikan sesuatu yang padahal itu hanya Allah yang bisa memberikan, maka ini dapat mengancam kemurnian tauhidnya. Karena yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang memberikan anak keturunan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang pantas untuk disembah. Tidak ada satupun makhluk Allah, bahkan malaikat sekalipun, bahkan para nabi sekalipun, tidak boleh dijadikan tandingan sesembahan bersama dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan bahwa tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah kita kalau tidak dibarengi dengan apa? Memahami maknanya. Ya, tidak dibarengi dengan maknanya. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad tadammanat hadhil kalimah al-'azimah anna ma simallah laisa biilah. Maka makna kalimat la ilaha illallah mengandung pengertian bahwa selain Allah itu bukan sesembahan. Sudah sesimpel itu. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Selain Allah tidak berhak untuk diminta pertolongan pada hal-hal yang itu menjadi kekhususan Allah. Ya? Bukankah kita tahu ibu-ibu sekalian, penyebab terbesar terjadinya kesyirikan dan penyebab utama terjadinya pertama kali kesyirikan di muka bumi ini karena terlalu berlebihan mengkultuskan orang-orang soleh. Ya, sehingga ketika ada orang soleh yang dianggap punya karomah berlebihan atau dianggap punya kekuatan di luar kebiasaan manusia, bisa lari di atas air, ya, atau ada orang-orang yang ngaku, dan sekarang kita dengar begitu viral, ada orang ngaku bahwa ada orang mau meninggal karena kecelakaan. Kemudian dia bilang ke malaikat, jangan dicabut nyawanya sekarang. Ya, jangan dicabut nyawanya sekarang. Negosiasi sama malaikat. Dan dengan mudahnya dia mengatakan, saya bisa berkomunikasi dengan malaikat. Mana ada? Ya, ada orang negosiasi, sudah datang ajalnya, kemudian gak jadi meninggal. Kalau sekiranya manusia bisa bernegosiasi ketika datang ajalnya, maka para nabi sudah orang yang paling berhak untuk bernegosiasi dengan malaikat. Betul atau tidak ibu-ibu? Bukankah Nabi SAW di akhir hayatnya diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, saking sakitnya Nabi merasakan rasa sakit di akhir kematiannya, di akhir wafatnya Nabi demam yang sangat luar biasa. Nabi minta diambilkan air di sebuah bejana.
Kemudian Nabi memasukkan airnya ke bejana tersebut, kemudian diusapkan air tersebut ke wajah Nabi, saking panasnya, saking demamnya Nabi SAW. Kemudian Nabi mengangkat tangannya ke atas, Nabi mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya kematian itu memiliki yang namanya sakarat. Dan sakarat itu rasa sakit yang luar biasa. Ini siapa Bu yang merasakan? Nabi Rasulullah. Yang kalau sekiranya setiap manusia bisa bernegosiasi supaya ajalnya untuk ditahan, maka Nabi pasti bilang kepada malaikat maut, tunggu dulu, jangan ambil nyawa saya sekarang. Tapi enggak. Kalau orang sudah datang ajalnya, bisa ditolak atau tidak? Enggak bisa. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kata Allah, infakkanlah sebagian daripada rezeki yang Allah rezekikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum nanti datang kematian kepada kalian. Kalau sudah nyawa di atas sampai kerongkongan, maka barulah penyesalan datang. Kita mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau sekiranya engkau tunda kematianku sebentar saja ya Allah, enggak usah lama, sebentar aja. 1 menit, 2 menit ya Allah. Apa yang aku lakukan? Fa'atasaddaq. Maka aku akan sedekah ya Allah. Wa aku minas solihin. Dan aku janji aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi apa kata Allah? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak akan tunda kematian seseorang ketika sudah datang ajalnya. Lalu ada seorang zaman sekarang dengan gagahnya dia mengatakan, si fulan gak jadi meninggal gara-gara saya. Ngomong sama malaikat, jangan diambil nyawanya. Subhanallah. Sehebat apa dia? Padahal Nabi sendiri gak mampu untuk menolak ajalnya. Tapi yang seperti ini banyak orang pengikutnya atau tidak? Banyak. Banyak orang yang percaya? Banyak. Ya. Kemudian dia katakan, saya apa? Berkomunikasi dengan banyak malaikat. Ya, bisa bahasa binatang. Ya. Tapi yang seperti ini banyak orang yang percaya. Namanya ini berarti krisis akidah. Banyak di antara orang yang mengaku orang Islam tapi masih percaya dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Bayangkan ada orang enggak jadi orang dengan mudahnya tidak diadab di dalam alam kubur hanya karena dapat tulisan dari seorang yang dianggap seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, kemudian ketika nanti datang malaikat di alam kubur, gak usah dijawab katanya. Kasih aja kertas yang saya taruh di atas kepalamu, tunjukkan kamu akan selamat. Subhanallah. Kalau bisa begitu Bu, gak usah kita capek-capek beramal, betul atau tidak? Beli aja nanti suratnya dari orang alim tersebut, nanti wasiat, kalau saya meninggal, tolong tuliskan. Di situ man rabbuka, tulis Rabbi Allah, wa man nabiyuka, ya, Nabi saya adalah Nabi Muhammad. Tulis, minta kasih uang, kemudian kita maksiat aja tiap hari. Betul atau tidak? Pernah kita dapat cerita, ada Nabi SAW mengatakan itu kepada para sahabat. Wahai para sahabat, gak usah pusing-pusing. Kalau kalian nanti meninggal, cukup nanti saya tulis pakai kertas, taruh di atas kepala engkau, kalau engkau meninggal, ya, apa? Nanti engkau akan selamat. Gak usah dijawab pertanyaan malaikat maut. Malaikat apa? Yang akan menanya engkau di dalam kubur, subhanallah. Yang seperti ini, ada ceritanya? Ada, dan orang banyak percaya. Ya. Belum lagi kisah-kisah khurafat-khurafat yang lainnya begitu banyak. Ya. Nanti kalau ada malaikat di dalam kubur nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, enggak usah dijawab, bilang saja saya pengikutnya Ustadz fulan, Kiai fulan. Subhanallah. Padahal Nabi enggak pernah ajarkan hal yang demikian. Kalau sekiranya yang seperti ini bisa menolong, maka Nabi akan ajarkan kepada siapa? Kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang seperti ini masih banyak atau tidak Ibu? Banyak. Inilah kita harus tahu makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Ya, belum lagi ada orang-orang yang percaya kalau orang sudah meninggal bisa mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka. Subhanallah. Padahal orang yang meninggal sudah terputus amalnya. Jangankan untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang masih hidup, untuk diri dia sendiri dia tidak bisa memberikan
manfaat karena sudah tidak lagi bisa beramal. Tapi yang seperti ini masih banyak diyakini oleh kaum muslimin. Nggak punya anak, datang ke kuburan tertentu, minta kepada penghuninya supaya diberikan anak keturunan. Ya, ma'asyiral muslimin. Kita tidak terlarang untuk melakukan ziarah kubur. Karena itu diperintahkan. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Di awal-awal Islam, Nabi larang untuk berziarah kubur. Kenapa? Khawatir. Tadi iman mereka belum kuat, ujung-ujungnya minta kepada penghuni kubur. Kemudian kata Nabi, fazuruha, sekarang kalian boleh. Kenapa? Karena di antara manfaat ziarah kubur, mengingatkan kalian kepada kematian. Hanya sekedar itu. Tapi yang kita lakukan adalah kita mendoakan kepada penghuni kubur. Bukan kita yang minta kepada penghuni kubur. Bukankah di antara adabnya ketika kita datang ke kuburan kaum muslimin kita baca apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Cukup sekedar itu. Karena orang yang meninggal butuh kepada orang yang masih hidup. Mereka butuh doa-doa terbaik kita. Mereka butuh permintaan ampun kita untuk mereka. Ya, karena sesoleh apapun seseorang sudah nggak bisa lagi beramal dalam kuburnya. Jadi kalau ada orang cerita orang sudah meninggal kemudian sholat di dalam kuburannya, lagi baca Quran di kuburannya, nah ini gimana? Kalau sekiranya Pak, Ibu, ya orang yang sudah meninggal masih bisa beramal, lalu kenapa kita harus khawatir ketika datang kematian? Betul atau tidak? Kalau masih kita bisa beramal di alam kubur kita, toh kita masih panjang berarti kehidupan kita di alam kubur. Ya sudah kita meninggal ya meninggal saja nanti juga beramal. Pada kata Nabi idza mata ibnu Adam in qata'anhu amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus seluruh amalnya. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, penting bagi kita untuk memahami makna la ilaha illallah supaya kita tidak terjatuh kepada yang namanya kesyirikan. Karena menjadikan selain Allah sebagai sesembahan merupakan kebatilan yang paling batil. Mari kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Apa kata Allah? "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah orang yang paling sesat kata Allah? Lihat, Allah mensifati orang yang paling sesat adalah siapa? Mereka yang menyeru, mereka yang menyembah kepada selain Allah. Jadi menyembah kepada selain Allah adalah kesesatan yang paling sesat. Man la yastajibu lahu, yang tidak akan menyambut untuknya hingga hari kiamat. Apa yang kita sembah selain Allah di dunia saat ini, mereka tidak akan menolong kita. Mereka nggak akan menyambut kita. Mereka tidak akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Sampai hari kiamat. Bahkan nanti di akhirat, orang-orang yang mereka sembah akan menjadi musuh paling utama bagi mereka nanti di akhirat. Wahum an du'aihim ghafilun, kata Allah. Dan mereka lalai atas seruan-seruan mereka. Bahkan kata Allah, wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan, kata Allah. Dan apabila nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang dulu di dunia mereka sembah, yang dulu mereka seru, yang dulu mereka minta kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan kecuali hanya Allah, apa kata Allah? Lahum a'daan. Itu mereka akan menjadi musuh bagi mereka yang menyerunya. Jadi berhala yang mereka sembah, tempat angker yang mereka sembah, manusia yang mereka sembah, makhluk Allah yang mereka sembah, yang mereka agung-agungkan dulu di dunia, kelak di akhirat jadi apa? Jadi musuh baginya. Ya. Jadi apa yang mereka sembah nanti yang disembahnya itu mengatakan, kenapa ente dulu sembah saya? Saya nggak pernah suruh kau sembah kami. Akhirnya saling bermusuhan. Ya, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, kata Allah. Dan apa-apa yang mereka sembah, apa-apa yang diseru mengingkari peribadahan para penyeru terhadap mereka, dan mereka akan mengingkarinya. Ya, atas apa yang mereka sembah. Kenapa kalian sembah saya? Kenapa kalian agungkan saya padahal saya tidak meminta kalian untuk mengagungkan
saya. Maka Allah mensifati bahwa sesat-sesatnya kesesatan adalah mereka yang menyembah kepada selain Allah. Allah juga pertegas di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah bahwasanya Allah adalah yang hak. Allah yang berhak satu-satunya untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa yang kamu seru, apa yang kamu sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan Allah kategorikan syirik itu sezalim-zalimnya kezaliman, yaitu kezaliman yang paling besar. Apa kata Allah? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi tidak ada kezaliman yang paling besar yang ada di muka bumi kecuali seseorang yang menyembah kepada selain Allah. Wal kafiruna humudz zalimun, kata Allah. Dan orang-orang kafir, merekalah orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud dengan zalim? Kata para ulama, zalim itu maknanya adalah apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'i. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Seseorang dikatakan zalim ketika meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini kalau misalkan urusan dunia, Bu. Ya, ibu-ibu punya suami, ya, ibu-ibu punya anak 3. Yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Kemudian suami kita ngasih uang masing-masing ke ibunya 5 juta, ketiga anaknya masing-masing 5 juta. Adil atau tidak? Tidak. Kenapa tidak adil? Karena kebutuhan anak SMP dengan anak SMA sama atau tidak? Kebutuhan anak SMP dengan anak SMA beda. Kebutuhan ibu sebagai ibu rumah tangga dengan anak-anak berbeda. Maka zalim adalah ketika meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling besar adalah ketika kita meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, harusnya kita hanya menyembah Allah semata, kemudian kita mencari tandingan-tandingan bagi Allah, kemudian kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kategorikan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Kezaliman yang paling besar. Ya, oleh karenanya ibu-ibu sekalian, sekali lagi tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah kalau kita tidak memahami maknanya. Tidak mengamalkan makna daripada la ilaha illallah. Karena sesembahan selain Allah mereka tidak bisa menolong kita. Maka Allah mengatakan wala yamlikul ladina yad'una min dunihi syafa'ah. Mereka yang menyeru kepada selainnya tidak memilikan syafaat. Ya. Makhluk-makhluk Allah yang kita sembah selain Allah, kelak mereka tidak akan menolong kita, tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Illa man syahida bil haq, kecuali mereka yang bersaksi dengan kebenaran. Yang dimaksud dengan bersaksi dengan kebenaran, mereka bersaksi dengan la ilaha illallah, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga dibarengi dengan apa? Amal perbuatan. Jadi kalau orang mengatakan la ilaha illallah, maka tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalau mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh meminta sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah kecuali hanya kepada Allah. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh takut kepada sesuatu yang pada hal sesuatu tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Maka itu makna la ilaha illallah, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Oleh karenanya kata para ulama tafsir, yang dimaksud illa man syahida bil haq, mereka yang bersaksi dengan kebenaran adalah mereka yang bersaksi dengan la ilaha illallah. Wa hum ya'lamuna bi qulubihim makna ma nutiqu bihi bi alsinatihim. Mereka yang bersaksi ini adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan mereka paham maknanya dengan hati-hati mereka dan mereka ucapkan dengan lisan mereka. Karena seseorang tidak dikatakan bersaksi kecuali dia paham tentang apa yang dia saksikan, terhadap apa yang dia ucapkan. Ya, maka kalau sekiranya ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, tidak mengamalkan isi kandungannya, maka ini tidak akan bermanfaat. Maka ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhasil ya kesimpulannya adalah anna la ilaha illallah la tanfa illa man arafa madlulaha nafyan wa itsbatan. Kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang paham maknanya.
Maknanya dua. Kita menafikan, meniadakan seluruh sesembahan. Dan menetapkan Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu makna daripada la ilaha illallah. Maka wa anna man qalaha wa amila bididdiha wa khilafiha au amma man qalaha wa amila biha zahiran min ghairi i'tiqad fahuwal munafiq. Ada orang ngucapin la ilaha illallah. Kemudian dia beramal dengan la ilaha illallah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi dia tidak meyakini dengan hatinya. Ini tidak dikatakan orang Islam. Yang seperti ini dikatakan orang munafik. Karena orang munafik itu ngucapin la ilaha illallah atau tidak? Mengucapkan. Sholat atau tidak? Sholat. Puasa atau tidak? Puasa. Tapi hatinya tidak meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Makanya kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Kenapa di paling bawah? Dia ngaku saya mengucapkan la ilaha illallah. Salat dia salat, puasa dia puasa, bahkan mereka ikut jihad, tetapi hatinya menolak akan keberadaan Allah. Menolak untuk beribadah kepada Allah semata. Yang seperti ini kategorinya apa? Munafik. Seperti siapa? Zaman Nabi Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Gembongnya orang munafik di zaman Nabi. Dia ngucapin la ilaha illallah, ngucapin syahadat. Ikut sholat bersama Nabi, ikut sholat. Bayar zakat, bahkan ikut berjihad. Tetapi Allah kategorikan sebagai orang munafik, karena orang munafik yang i'tiqadi itu idharul Islam wa ibtanul kufur. Menampakkan keislamannya, tapi apa? Menyembunyikan kekufurannya. Ini yang pertama. Wa amma man qalaha wa amila bididdiha wa khilafiha minasyirki fahuwal kafir. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mengamalkan selain makna la ilaha illallah. Tadi dia mengucapkan la ilaha illallah tapi nyembahnya berhala. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih suka minta-minta kepada patung, kepada batu, kepada air terjun. Maka yang seperti ini tidak akan bermanfaat sama sekali la ilaha illallahnya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, wa kadzalika man qalaha wartadda 'anil Islam bi inkari syai'in min lawazimiha wa huquqiha fa innaha la tanfa'uhu walau qalaha alfa marrah. Begitu juga kalau ada orang yang mengucapkan syahadat kemudian murtad kembali. Ya. Sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah masuk Islam, kemudian apa? Murtad kembali, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, maka yang seperti ini juga tidak akan bermanfaat la ilaha illallahnya, walaupun ketika dia Islamnya dia mengucapkan 1000 kali la ilaha illallah. Oleh karenanya ibu-ibu ini memberikan pelajaran kepada kita, bahwa kalau kita belum wafat, kita belum selamat dari yang namanya apa? Tauhid. Tidak ada satupun yang menjamin bahwa kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah. Maka tugas kita adalah memperbanyak doa kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, tidak ada yang menjamin kita akan meninggal di atas tauhid. Dan selalu saya ulang-ulang di antara doa yang harus selalu kita panjatkan apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, sebagai pelajaran bagi kita. Belum lama ada seorang jamaah cerita kepada saya, Ustadz, betapa sedihnya saya. Seorang anak, dia cerita bapaknya dulu adalah non-muslim. Kemudian Allah berikan hidayah masuk Islam. Saat masuk Islam jadi orang yang taat, Bu. Salatnya rajin, sedekahnya rajin, ibadahnya rajin. Rajin sekali. Tetapi Allah uji dengan masalah hidup di keluarganya. Sehingga terjadilah perceraian. Si bapak tidak kuat menanggung perceraian, tidak kuat menanggung masalah hidupnya, akhirnya murtad kembali. Na'udzubillah. Enggak lama setelah itu meninggal dunia di atas kekafirannya. Kemudian si anak bertanya kepada saya, Ustadz, apa hukumnya bagi saya sebagai anak yang mencintai bapak saya? Amalan apa Ustadz yang bisa saya lakukan supaya meringankan adab bapak saya? Ada atau tidak? Sudah tidak ada. Ya. Bisa enggak Ustadz saya sedekah atas nama bapak saya? Bisa enggak saya bangun masjid atas bapak saya supaya bapak saya nanti diringankan adabnya? Enggak bisa. Sudah enggak bermanfaat. Maka lihat ibu-ibu sekalian,
Hidayah di tangan siapa? Di tangan Allah. Mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia yang awalnya dapat hidayah, kemudian na'udzubillah tidak dapat hidayah. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon petunjuk kepada Engkau. Jadi jangan merasa, Ustaz saya mau udah masuk Islam Ustaz, insya Allah saya bakal selamat nanti di akhir hayat saya. Enggak ada yang menjamin, Bu. Makanya apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sekelas Nabi Ibrahim takut kalau anak keturunannya dan juga dirinya termasuk orang-orang yang menyembah berhala. Sekelas siapa ini? Nabi Ibrahim. Apalagi kita nggak ada jaminan. Makanya Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala. Makanya kita diajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang harus dihafalkan, Bu. Doa kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang harus kita sering panjatkan agar kita dijauhkan dari kesyirikan. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, lalu apa makna la ilaha illallah yang sebenarnya? Maka makna la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illa ilahun wahid. Makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali satu sesembahan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sekali lagi bahwa jangan sekedar kita ngucapin la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan sekali-kali menyembah selain Allah dengan segala bentuknya. Jangan sekali-kali meminta kepada selain Allah yang itu menjadi kekhususan Allah. Jangan sekali-kali membuat tandingan dengan Allah. Dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang na'udzubillah dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Dan makna la ilaha illallah ini berarti kita meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelumnya daripada Rasul. Lihat ibu-ibu, semua para nabi dan Rasul tidaklah Allah utus, melainkan Allah mewahyukan, memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada umat annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah Allah semata. Tidak boleh kita menduakan Allah, tidak boleh kita membuat tandingan dengan Allah. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyeru manusia kepada tauhid. Dan seluruh para nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW, semua dakwahnya dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat para rasul. Semuanya satu, an i'budullah. Hendaklah Allah semata, wajtanibu at-taghut, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka dari sini ibu-ibu sudah jelas bahwa makna ilah adalah ma'bud. Bahwa makna Tuhan adalah yang disembah. Ya. Dan makna la ilaha illallah adalah kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, mari kita perhatikan. Nabi itu dahulu ibu-ibu, ketika diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, Nabi sampai ke pasar-pasar nawarkan agama Islam. Nabi selalu mengatakan, "Qul
la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan selamat. Tapi apa kata mereka? Sambil menghina dan mengolok-olok Nabi SAW. Allah katakan di dalam Al-Quran ucapan mereka. Mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hada la syai'un ujab, kata mereka. Wahai Muhammad, apakah engkau akan menjadikan Tuhan sesembahan itu hanya satu? Kata dia. Jadi orang musyrikin dulu nggak mau, Bu, hanya menyembah Allah semata. Pengennya mereka nyembah Allah juga, tapi juga menyembah berhala. Maka ini nggak bisa. Makanya mereka protes kepada Nabi, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Muhammad engkau akan menjadikan Tuhan itu hanya satu? Mereka mengatakan inna hada la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang mengherankan bagi mereka. Ya? Makanya kita tahu mereka pernah nawarkan apa? Ayo wahai Muhammad, sembah Allah 1 tahun dan sembah berhala 1 tahun. Nanti kami akan menyembah Allah 1 tahun, tapi engkau harus menyembah berhala kami 1 tahun. Maka Allah turunkan ayat langsung di dalam Al-Quran apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nggak bisa, Bu. Urusan akidah nggak ada toleransi. Ya. Nggak boleh kita mencampur adukan antara agama kita dengan agama orang lain. Makanya ibu-ibu sekalian, di antara pemahaman yang harus kita jauhi adalah pemahaman pluralisme, yaitu yang menyamakan semua agama. Mereka katakan, ayo semua agama di muka bumi ini sama. Ya. Semuanya tujuannya satu, untuk masuk surga. Maka ini keliru. Kalau sekiranya semua agama ini sama, ya, maka Allah tidak akan mengatakan di dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam. Ya, saya selalu mengatakan ibu-ibu, kita harus punya sikap toleransi, dan Islam adalah agama yang sangat menjunjung toleransi. Boleh atau tidak kita mengganggu ibadah orang lain? Tidak boleh. Boleh atau tidak kita menghancurkan tempat ibadah orang lain? Tidak boleh. Boleh atau tidak kita mengganggu tetangga kita yang non-muslim? Tidak boleh. Itu namanya toleransi. Tapi tidak boleh mencampur adukan antara akidah kita dengan akidah mereka. Ya, mereka mengadakan perayaan, kita ikut perayaan mereka. Nggak boleh. Ini urusan akidah. Mereka sedang ibadah, kita ikut dengan ibadahnya mereka. Ini nggak boleh. Ya, oleh karenanya ibu-ibu sekalian, saya selalu mengatakan, para ulama selalu mengatakan, di antara penyebab terbesar di akhir tahun sering terjadinya bencana adalah karena apa? Banyak di antara kaum muslimin yang ridho dengan ucapan apa? Bahwasannya Nabi Isa adalah anak Allah. Sampai-sampai langit ini akan terbelah, bumi ini akan hancur dikarenakan apa? Ucapan yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Ini masalah akidah. Yang selalu saya ulang-ulang bahwa urusan akidah harus kita jaga. Urusan toleransi, nggak boleh kita ganggu mereka, nggak boleh kita mengganggu ketenangan hidup mereka, nggak boleh kita hancurkan tempat ibadah mereka, karena Allah mengatakan lakum. Nah, ini urusan apa? Akidah. Oleh karenanya mari kita perhatikan juga ucapan kaumnya Nabi Hud ketika Nabi Hud datang kepada mereka untuk hanya menyembah kepada Allah semata. Kemudian apa jawaban kaumnya Nabi Hud? Qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadaru ma kanu ya'budun. Ketika Nabi Hud mengatakan kaumnya ucapkan la ilaha illallah, lalu mereka mengatakan qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah engkau datang kepada kami hanya untuk memerintahkan kepada kami untuk menyembah Allah semata? Mereka enggak mau. Hanya Allah yang disembah. Wa nadaru ma kana ya'budu abauna, dan kemudian kami harus meninggalkan apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Jadi sama jawaban orang Quraisy, jawaban kaumnya Nabi Nuh ketika disuruh hanya menyembah kepada Allah semata, mereka mengatakan kami tidak mau menyembah Allah semata. Kami maunya nyembah Allah juga, maunya juga nyembah berhala. Ya nggak bisa. Ini namanya bukan tauhid, karena tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, maka jawaban-jawaban mereka inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa juga dahulu para nabi dan rasul ditentang dakwah tauhidnya.
Semua nabi dan rasul memerintahkan untuk hanya menyembah Allah semata, tapi ditolak dakwahnya. Maka wajar ibu-ibu kalau ada zaman sekarang orang yang ngajak kepada tauhid, ya Allah, sembah Allah semata, jangan melakukan perbuatan kesyirikan, itu dimusuhi, ditentang dakwahnya, gak disukai. Karena memang dari zaman dahulu seluruh nabi dan rasul tidak ada satupun dari mereka yang mengajak kepada tauhid kecuali ditentang, dilawan, dimusuhi. Kenapa? Itu sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang ngajarkan tauhid, yang nyuruh umat ngajarin tauhid, itu pasti ditentang. Kenapa? Karena syaitan tidak ridho umat Nabi Muhammad itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, ketika ada ustadz, ada dai, siapapun yang ngajarin tauhid, bukan berarti mereka keras, bukan. Bukan mereka mengajarkan untuk tidak punya sikap toleransi, bukan. Bukan mengajarkan tindak radikal, bukan. Tapi mereka mengajarkan inti dakwahnya para nabi dan rasul, supaya kita selamat. Itu aja udah. Kita nggak mau ada saudara muslim kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi perlakuannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Kita nggak mau ada saudara muslim kita yang rajin sholatnya, yang rajin ibadahnya, tapi terjerumus kepada perbuatan kesyirikan. Karena ibu-ibu, satu kesyirikan yang kita lakukan, kemudian kita tidak bertaubat kepada Allah, menjadikan kita sengsara selama-lamanya nanti di akhirat. Na'udzubillah. Karena satu kesyirikan yang kita lakukan dan kita tidak taubati, kemudian kita meninggal di atas kesyirikan, di atas kekufuran, maka selama-lamanya kita akan diadab di dalam api neraka. Na'udzubillah. Bukankah Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selainnya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, Allah akan haramkan baginya surga. Kalau Allah sudah haramkan surga, rugi atau tidak? Rugi, Bu. Maka kalau ada ustadz, ada dai ngajarin tauhid, itu berarti sayang sama umat. Sebagaimana sayangnya para nabi dan rasul kepada umatnya. Jangan justru dimusuhi. Ini dikit-dikit tauhid, dikit-dikit tauhid, dikit-dikit nggak boleh minta ke ini, nggak boleh minta ke itu, nggak boleh nyembah ini, nggak boleh nyembah itu. Karena ini tauhid yang harus kita jaga, yang harus kita murnikan. Jangan sampai kita terjerumus kepada kesyirikan. Ya, Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, lihat ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah apa? Pernah mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, ketika melihat ayahnya sendiri yang membuat berhala, ketika melihat kaumnya yang menyembah berhala, sudah diingatkan gak juga nurut, sudah diperingatkan justru malah diancam untuk dibunuh. Bahkan Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang panas. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Dan ingatlah kata Allah, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya sendiri dan juga berkata kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang menciptakanku, yaitu Allah, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihat, tugas kita adalah berdakwah, tugas kita mengingatkan, tugas kita mengajak. Kalau sudah kita dakwahi, sudah kita ajak, sudah kita ingatkan, gak juga berubah, maka serahkan semuanya sama Allah. Gak usah dipaksa. Makanya Allah mengatakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tugas kita hanya menyampaikan, mau ikut alhamdulillah, tidak ikut urusan dia dengan Allah. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Tugas kita hanya mendakwahkan, tugas kita hanya mengingatkan. Dan ibu-ibu sekalian, sudah banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW yang menjelaskan makna tauhid. Ya, saya tidak bacakan semua ayatnya karena banyak sekali yang menunjukkan kepada kita tentang makna tauhid, makna la ilaha illallah. Maka seluruh dalil-dalil yang sudah kita bacakan semuanya menjelaskan bahwa makna la ilaha illallah adalah berlepas diri dari ibadah kepada selain Allah. Ya, itu makna la ilaha illallah. Jangan kita baca la ilaha illallah tapi kita ikut ibadahnya orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, ikut merayakan, ikut serta. Nggak boleh. Ini urusan akidah.
Tapi kalau urusan jual beli boleh atau tidak dengan mereka? Boleh. Kita kasih mereka, misalkan tetangga kita non muslim kelaparan, nggak bisa makan, boleh kasih makan mereka? Boleh, harus kita bantu. Ya. Bahkan mungkin kita punya makanan lebih di rumah, kasih ke rumah mereka. Ya. Rumah mereka kotor, mereka butuh bantuan kita, kita bantu. Itu namanya toleransi. Ya. Mereka sakit, boleh kita jenguk? Boleh. Ya. Bahkan kita diperintahkan kalau sekiranya ada keluarga kita, bahkan misalkan na'udzubillah ayah ibu kita berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, tetap kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Tetap kita harus berbakti kepada mereka. Tapi kalau mereka memerintahkan kita kepada kekufuran, ikuti atau tidak? Tidak. Karena Allah mengatakan, kalau sekiranya mereka kedua orang tuamu yang dalam kekufuran memaksa engkau untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, kata Allah. Jangan diikuti. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau urusan muamalah boleh. Datang, jenguk, jual beli, hidup berdampingan, ya, ketemu senyum, ya, sakit dijenguk, kerja bakti dengan mereka boleh. Nah, ini namanya toleransi. Tapi kalau sudah urusan akidah, jangan ikut-ikutan. Datang ke tempat ibadahnya mereka, ikut merayakan ibadahnya mereka. Bayangkan ibu-ibu sekalian, pertanyaan saya, Nabi SAW 10 tahun tinggal di kota Madinah setelah hijrah. Nabi berdampingan hidup dengan orang-orang Yahudi. Saat itu, ketika Nabi datang ke kota Madinah, ada 3 suku besar di kota di kota Madinah. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, dan ya satu suku lainnya yang ada di Madinah, ya, Bani Quraidah. Tapi selama Nabi tinggal di Madinah, ada nggak satu riwayat yang menjelaskan kepada kita ketika orang Yahudi mengadakan hari perayaan Nabi ikut? Nggak ada. Padahal Nabi tinggal berbarengan dengan orang-orang Yahudi. Maka ini mengajarkan kepada kita masalah akidah. Sekali lagi ibu-ibu, akidah perlu kita jaga. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kesimpulan dari apa yang kita jelaskan pada hari ini, bahwa palaisat la ilaha illallah isman la ma'na lahu. Kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar nama tanpa ada maknanya. Ya. Bukan sekedar perkataan tanpa ada kandungan yang perlu kita fahami kandungannya. Jadi jangan hanya sekedar kita menganggap bahwa la ilaha illallah itu kalimat kalau kita ucapkan sudah beres. Enggak. Kalimat la ilaha illallah harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka oleh karenanya tidak boleh kita, ya, bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa dan minta sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembelih sebuah sembelihan kecuali hanya untuk Allah. Dan tidak boleh memalingkan seluruh ibadah dan ketaatan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, siapa yang bertawakal kepada selain Allah, siapa yang meminta kepada selain Allah, siapa yang berharap kepada selain Allah, siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka na'udzubillah berarti dia tidak tahu makna la ilaha illallah, yang menyebabkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak bermanfaat bagi hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, paham maknanya, paham isi kandungannya, dan kita tidak bertentangan apa yang kita lakukan dengan makna la ilaha illallah. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap kita menutup akhir hayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan keyakinan la ilaha illallah yang sering kita ucapkan, yang kita yakini dengan hati kita, dapat menolong kita dari siksa api neraka yang sangat pedih. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita masih pada pembahasan la ilaha illallah, karena ini pembahasan yang penting.
dan nanti pembahasan berikutnya akan kita jelaskan tentang nawaqid syahadah la ilaha illallah, pembatal-pembatalnya. Apa saja yang membatalkan la ilaha illallah seseorang? Apa yang menjadikan dirinya akhirnya tidak berlaku lagi la ilaha illallahnya, tidak berlaku lagi tauhidnya? Insyaallah nanti akan kita bahas pada pembahasan yang ke-35 biidnillahi taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan yang ditanyakan? Ada, Ustaz. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana membimbing dan menuntun ucapan la ilaha illallah Rasulullah? Bagaimana Ibu? Coba diulang. Ya. Bagaimana membimbing dan menuntun ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada orang atau sanak saudara yang sedang menghadapi sakaratul maut? Apakah boleh hanya menuntun dengan kalimat la ilaha illallah saja? Karena ada sebagian pemahaman kalimat tauhid itu terlalu panjang untuk orang yang menghadapi sakaratul maut. Jadi cukup mengucapkan Allah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang baik. Yang pertama, Ustaz, bagaimana cara menuntun dan membimbing seorang yang berada dalam keadaan sakaratul maut agar orang tersebut di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara kebaikan yang memiliki kebaikan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengingatkan orang yang berada dalam sakaratul maut dengan mengingatkan dengan kalimatut tauhid. Ya. Oleh karenanya kita tahu bahwa ada anjuran untuk kita mentalkinkan orang yang berada dalam sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, talkinkan seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena tadi kita sampaikan bahwa di antara keutamaannya, ya, bahwa man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya ya di dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Walaupun tentu para ulama menjelaskan bahwa kemudahan seseorang untuk mengucapkan la ilaha illallah itu bukan datang tiba-tiba. Bukan datang tiba-tiba, tetapi dari perilaku kesehariannya yang senantiasa mentauhidkan Allah. Lalu bagaimana tugas kita? Apakah cukup mengucapkan, mentalkinkan la ilaha illallah, atau boleh sempurna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau karena kita khawatir memberatkan, maka kita cukup mengatakan Allah, Allah. Maka yang sempurna dalam ini adalah kalau kita bisa membimbingnya dengan sempurna dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu jauh lebih baik. Atau minimal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun mengucapkan Allah, 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 wallahu taala alam. Tidak ada dalil secara khusus yang memerintahkan untuk mengucapkan Allah, Allah. Karena kalau kita mengucapkan hanya Allah, Allah, kita hanya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makna tauhid itu satu kesatuan. Tauhid itu, kalimatut tauhid itu satu kesatuan. La ilaha illallah. Ai la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Maka yang terbaik adalah jika kita bisa mentalkinkan secara sempurna, maka lakukan. Atau minimal apa? Sesuai dengan perintah laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Ya, itu insya Allah tidak memberatkan. Yang memberatkan itu misalkan orang sudah sakaratul maut, ayo tolong baca surah Al-Baqarah, ikuti saya. Ini memberatkan. Ya, habis surah Al-Baqarah beres, alhamdulillah sudah baca Al-Baqarah, lanjut ke dalam surah Al-Imran. Nah, maka cukup mengatakan la ilaha illallah. Ya, adapun meringkasnya menjadi Allah, 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 wallahu taala alam. Ya, sependek pengetahuan saya, maka yang sempurna adalah mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimatut tauhid
itu satu kesatuan, la ilaha illallah. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi? Yang di masjid ada? Baik, kalau tidak ada kita yang di Zoom. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana seandainya jika ada postingan tentang bencana alam, lalu komentar-komentar dari yang non-muslim turut mendoakan, semisal dengan kata-kata, semoga Tuhan Yesus, Bunda Maria, atau kata-kata yang lain. Tanpa sengaja kita membacanya komentar-komentar tersebut, hingga kalimat akhir. Bagaimana dengan status kita, apakah masih muslim atau otomatis sudah murtad? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Nah, terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan ya, tentu ya walaupun nanti akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang terkait nanti pembatal la ilaha illallah. Apakah Ustaz dengan sekedar membaca postingan, komentar orang-orang di luar Islam yang mendoakan dengan doa Tuhan-Tuhan mereka, itu otomatis mengeluarkan kita dari Islam? Ya tentu tidak. Jawabannya tentu tidak. Ya, karena nanti ada pembatal-pembatal yang memang itu baru akan membatalkan tauhid kita. Ya, tapi kalau sekedar membaca ya doa-doa mereka ya tanpa kita yakini, tanpa kita juga ikut serta, tanpa kita juga meyakini isi kandungannya, maka insya Allah ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, namun sebisa mungkin ya tentu tidak usah kita baca, tidak usah kita kalau ada yang seperti itu ya sudah lewat begitu saja. Ya, karena memang syubhat ini menyambar-nyambar. Ya, maka kalau ada yang seperti itu hindari. Namun kalau sekedar membacanya, tidak meyakininya, ya maka ini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Wallahu taala a'lam. Cukup? Cukup. Baik ibu-ibu sekalian, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang selalu kita ingatkan tentang pentingnya kita menjaga kemurnian tauhid kita menjadi sebab sekali lagi yang akan membuat kita bahagia nanti di akhirat, di mana kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah meneguhkan hati-hati kita, meneguhkan lisan-lisan kita untuk terus mengucapkan kalimat tauhid, meyakini dengan hati kita dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari segala hal yang dapat membatalkan tauhid kita, dan pada akhirnya sekali lagi kita berharap bahwa persinggahan terakhir kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembali kita yang abadi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.